Baik, selamat pagi kepada anak didik kami sekalian. Video ini merupakan pembelajaran geografi pada tingkatan SMA dengan topik pola keruangan desa dan kota. Nah, adapun subtopik yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama tentang klasifikasi kota menurut tahap perkembangannya, yang kedua teori konsentris tentang pola keruangan kota, yang ketiga teori sektoral tentang pola keruangan kota, dan yang keempat teori inti berganda tentang pola keruangan kota. Langsung saja pada subtopik kita yang pertama, yaitu klasifikasi atau jenis-jenis kota menurut tahap perkembangannya. Nah, secara umum, tahap yang pertama dari perkembangan kota yaitu tahap eopolis. Nah, jadi inti dari tahap eopolis ini sebenarnya adalah masih merupakan desa, tetapi sifatnya sudah teratur. Dan organisasi masyarakatnya sudah memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. Itu inti dari tahap eopolis. Nah, selanjutnya adalah tahap polis. Ini merupakan kota tetapi masih bersifat agraris. Bersifat agraris artinya sebagian besar penduduknya masih bermata pencarian sebagai petani. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap metropolis. Ini merupakan kota yang sudah ditandai dengan kegiatan industri. Jadi masyarakatnya secara umum bukan lagi pada bidang pertanian, tetapi sudah pada bidang industri dan jasa. Itu tahap yang ketiga. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah tahap megalopolis. Nah, kalau kita lihat dari namanya, mega itu artinya besar. Jadi, megalopolis bisa kita simpulkan adalah gabungan dari dua atau lebih kota metropolis. Sekali lagi tadi bahwa metropolis itu kota yang sudah bersifat industri dan jasa. Jadi megalopolis itu gabungan dari dua atau lebih kota metropolis. Saya buat di sini bahwa tahap megalopolis ini tahap dengan kondisi perkotaan yang sangat besar, memperlihatkan tanda-tanda akan mengalami penurunan kualitas kota, artinya perkembangan kota sudah mencapai puncaknya. Nah, selanjutnya tahap yang kelima yaitu tahap tiranopolis. Dari namanya berarti kota ini dikuasai oleh golongan atau kelompok tirani. Kelompok tirani ini adalah kelompok pengacau, kelompok yang semena-mena, kelompok yang tidak menaati aturan yang ada. Nah, jadi tahap tiranopolis ini ditandai dengan adanya kekacauan pada kota, kemacetan pada kota, kriminalitas pada kota. Nah, jadi norma-norma ataupun nilai segala aturan yang ada pada kota itu biasanya diabaikan pada kondisi tahap tiranopolis. Nah, yang terakhir adalah tahap nektropolis, yaitu kota yang menuju ke arah kehancuran ataupun kematian. Nah, itulah klasifikasi kota menurut tahap perkembangannya. Subtopik kita yang kedua yaitu teori tentang pola tata ruang kota menurut teori konsentrik. Jadi, teori konsentrik ini adalah teori tentang pola tata ruang kota secara konsentrik atau secara melingkar. Nah, ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Nah, jadi Ernest W. Burgess menggambarkan penggunaan lahan kota seperti pada gambar seperti ini. Jadi dibuat dengan lingkaran dimulai dari nomor 1 pada pusatnya hingga semakin ke pinggir, dan yang paling pinggir itu adalah nomor 5. Untuk keterangannya, nomor 1 ini merupakan pusat daerah kegiatan Central Business District. Lalu nomor 2 wilayah peralihan atau transisi. Nomor 3 wilayah permukiman kelas rendah atau kelas bawah. Nomor 4 wilayah permukiman kelas menengah. Dan nomor 5 atau yang paling pinggir
wilayah permukiman kelas atas atau kelas elit. Jadi pusat daerah kegiatan atau nomor 1 yang tadi ditandai dengan adanya pusat perkotaan seperti kantor pos, bank, bioskop, pasar, dan yang lain. Lalu wilayah peralihan di nomor 2 tadi ditandai dengan industri manufaktur, industri yang menghasilkan bahan baku industri lain, kemudian pabrik, tetapi terdapat juga daerah kumuh atau slum area. Lalu nomor 3 tadi permukiman kelas rendah atau kelas proletar atau miskin. Yang keempat permukiman kelas menengah, dan yang kelima permukiman kelas elit atau kelas tinggi. Nah, adapun syarat atau asumsi dari pola konsentris. Nah, artinya bahwa pola konsentris itu ada syarat yang harus dipenuhi sehingga polanya terbentuk. Syarat yang pertama bahwa kota berada di daerah yang datar atau homogen. Jadi daerahnya tidak berbukit-bukit melainkan daerah dataran rendah. Syarat yang kedua atau asumsi yang kedua, sistem transportasi di tiap lokasi bagus dan murah. Jadi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, harga tanah akan semakin mahal bila semakin ke pusat kota. Jadi mulai dari nomor 5 tadi, semakin menuju nomor 1 harga tanahnya semakin mahal. Dari nomor 1 semakin menuju nomor 5 harganya akan semakin murah. Seperti itu. Nah, asumsi yang keempat, masyarakat kota terdiri dari beragam etnis, beragam suku, dan kelas sosial ekonomi yang beragam juga. Itu tentang teori konsentrik menurut Ernest W. Burgess. Nah, yang kedua adalah teori tata ruang kota dengan nama teori sektoral. Nah, ini dikemukakan oleh Homer Hoyt. Digambarkan seperti ini. Tetap dibuat nomor 1 sampai nomor 5, tetapi penggunaannya menurut sektor tertentu. Bukan melingkar, tetapi menurut sektor tertentu. Nah, jadi sama keterangannya, nomor 1 itu sebagai pusat, nomor 2 sebagai sektor industri, pertokoan ya, nomor 3 permukiman kelas rendah atau kelas bawah, nomor 4 permukiman kelas menengah, dan nomor 5 permukiman kelas elit atau kelas atas. Jadi Central Business District atau daerah pusat kegiatan ini sama seperti teori konsentris juga merupakan bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan. Nah, lalu nomor 2 sektor industri, pertokoan ya. Nomor 3 tadi sektor kaum buruh atau permukiman kelas bawah. Nomor 4 kelas menengah, dan nomor 5 kelas atas. Sama halnya dengan teori konsentris, teori sektoral juga memiliki asumsi atau syarat. Asumsi yang pertama bahwa adanya kelompok penduduk sejahtera yang memiliki mobil pribadi atau dapat mengakses kendaraan umum. Jadi memang meskipun jaraknya jauh tetap bisa diakses karena mereka sudah memiliki mobil pribadi, atau meskipun tidak memiliki mobil pribadi, kendaraan umum tersedia. Begitu. Asumsi yang kedua, setiap lahan memiliki daya tarik yang sama, tidak berbeda-beda. Nah, lalu yang ketiga, harga tanah semakin mahal menuju ke tepi atau luar kota dan akan semakin rendah menuju ke pusat kota. Jadi ini kebalikan dari teori konsentris. Kalau teori konsentris tadi semakin ke pusat harganya semakin mahal, beda dengan teori sektoral, semakin ke pusat kota harganya semakin murah, semakin ke pinggiran kota harganya semakin mahal. Berkebalikan dengan teori konsentris. Asumsi yang keempat, kota berupa jalur yang mirip dengan potongan kue tart seperti gambar yang tadi. Dan asumsi yang kelima, daerah industri berkembang sepanjang lembah sungai dan jalur lintasan kereta api. Itu asumsi atau syarat dari teori sektoral. Lalu subtopik yang terakhir atau yang keempat yaitu teori inti berganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman.
Jadi Harris dan Ullman menggambarkan seperti ini. Jadi dibuat dengan nomor 1 hingga nomor 9 dengan keterangan sebagai berikut. Jadi nomor 1 tetap sebagai pusat daerah kegiatan, Central Business District. Nomor 2 kawasan niaga atau industri ringan. Lalu nomor 3 wilayah permukiman kelas rendah, sama dengan teori konsentris dan sektoral juga. Nomor 4 kelas menengah, sama ya. Dan nomor 5 kelas atas atau kelas elit, juga sama dengan teori konsentris dan sektoral. Nah, tetapi ada di sini mulai dari nomor 6 sampai nomor 9 ditambahkan oleh mereka. Di mana nomor 6 ditandai dengan kawasan industri berat. Jadi kalau nomor 2 tadi industri ringan, nomor 6 industri berat, dan biasanya itu jauh dari pusat kota utama. Lalu nomor 7 pusat perbelanjaan di daerah pinggiran atau CBD lain, pusat daerah kegiatan yang lain. Bukan pas di pusat inti kotanya, tetapi di daerah pinggiran, tetapi tetap menjadi pusat perbelanjaan bagi penduduk yang ada di sekitarnya. Lalu nomor 8 kawasan perumahan pegawai yang bekerja di kota atau di daerah suburban. Suburban itu bagian-bagian di sekitar wilayah perkotaan. Lalu nomor 9 kawasan industri suburban. Nah, ini tadi keterangannya nomor 1 sampai nomor 5 sama dengan keterangan di teori sektoral ya. Lalu nomor 6 tadi kawasan industri berat. Nomor 7 pusat perbelanjaan di daerah pinggiran. Kawasan perumahan pegawai yang bekerja di kota, itu yang nomor 8. Dan nomor 9 kawasan industri suburban atau kawasan industri di sekitar perkotaan. Nah, ada catatan di sini bahwa inti berganda berarti inti atau pusat kotanya lebih dari 1. Namanya inti ganda, inti atau pusat kotanya lebih dari 1, yaitu yang ditandai dengan nomor 1 dan nomor 7. Lalu asumsinya apa? Asumsi atau syarat dari teori inti berganda. Asumsi yang pertama, setiap pusat kegiatan dapat berkembang sendiri-sendiri lepas dari pengaruh kegiatan lain. Lalu, selain pusat perdagangan, terdapat pusat pemerintahan dengan banyak gedung perkantoran yang berkembang sendiri. Jadi seolah-olah dapat berkembang sendiri tanpa ditopang, tanpa dipengaruhi oleh sektor yang lain. Lalu yang ketiga, tiap bagian kota mempunyai latar belakang lingkungan alam dan sosial ekonomi yang berbeda. Jadi seolah-olah tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya, tidak ada pengaruh mempengaruhinya. Lalu nomor 4, adanya perkembangan tiap-tiap bagian kota akibat penambahan yang signifikan akan jumlah kendaraan penduduk. Sekali lagi, perkembangan tiap-tiap bagian kota sebagai akibat dari penambahan jumlah kendaraan penduduk. Artinya, kendaraan penduduk itu mempengaruhi perkembangan bagian kota. Sekian pembelajaran kita tentang klasifikasi kota menurut perkembangannya hingga teori tentang penggunaan lahan di kota pada kesempatan ini. Bagi anak didik kami yang merasa belum menguasai materi ini ketika memutar video ini sekali, maka putarlah video ini berulang kali untuk semakin memperdalam ilmu Anda tentang materi yang ada di video ini. Selamat belajar dan terima kasih.